Batuk dulu enggak apa-apa? Enggak, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast FPRB pada hari ini, yang mana FPRB salam tangguh, salam kemanusiaan. Hai sahabat pecinta lingkungan dan pegiat relawan maupun pegiat kebencanaan. Nah, pada hari ini apa sih yang akan kita bawakan di podcast kali ini? Nah, namun kurang lengkap ya rasanya kalau saya juga belum perkenalan diri, yakni saya Ibtisam Ulimazada yang akrab disapa Zada. Nah, saya juga nggak sendirian ya, di sini ada tamu kita pada hari ini yang mana sudah memberikan energi positif ya atau spirit pada malam hari ini, yakni langsung saja kita kenalan dulu biar lebih akrab juga. Karena sesuai deh pepatah kita yang kita sudah tahu bersama, yakni tak kenal maka tak sayang, tapi udah kenal boleh lah ya sayang-sayangan, seperti itu. Baiklah, langsung saja ke kakak yang pertama, yakni yang sudah memakai seragam pramuka lengkap sepertinya. Silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam tangguh, salam kemanusiaan. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Cahya Abdullah Fajar. Bisa dipanggil Kak Faris, sapaan akrabnya di pramuka seperti itu, Mbak. Oke, ya. akrabnya seperti itu ya. Kak Faris, teman-teman. Ya, lanjut pada kakak yang pakai seragam oranye ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon Hidayat. Biasa dipanggil kalau di pramuka Kak Furqon. Ya, Kak Furqon ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke sebelah saya ini. Dengan siapa, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid. Kalau di pramuka bisa dipanggil Kak Farid. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman sepertinya juga kurang ya kalau dari tamu ini belum melihat kamera, karena nanti takutnya kurang kelihatan nih cakepnya, seperti itu ya. Baiklah, kita langsung saja akan membacakan CV-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke podcast kali ini. Karena kalau hanya nama saja tapi belum tahu ini dari mana ya gitu, takutnya masih kepo nih para penonton, seperti itu kakak-kakak. Ya, yang pertama ada Kak Faris ya, Cahya Abdullah Fajar, yang dengan gelarnya yakni SOS Sarjana Sosial dari Cirenyi ya. Dan lahir pada 5 Februari 1990, yakni beliau juga pendidikannya di Unira, seperti itu. Nah, yang kedua ada Kak Furqon Hidayat ya, SPD Sarjana Pendidikan, dengan alamat rumahnya yakni Tengku Umar, lahir pada 19 Maret 19, bener nggak Kak? Oke, 19 berapa sih? 97. Oke, biar semangat ya, jadi kita pancing dulu seperti itu. Nah, baiklah, kuliahnya juga di jurusan manajemen. Lanjut kepada Kak Farid nih ya, yang dari tadi sepertinya udah nggak sabar nih. Aduh, aku mau ditanyain apa ya tar lagi, seperti itu. Nah, lahir pada 2 Oktober 1994. Nah, dengan SMA-nya yakni Safia Rahayu. Bener nggak sih, Kak? Oke, nah kalau dilihat dari tanggal lahirnya sepertinya kok 19 sekian ya, tapi pertama kali saya ketemu malah kok kayak 2000-an gitu ya, 2000 berapa, seperti itu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan malam ini di podcast FPRB bersama kakak-kakak dari BPP, Brigade Penolong Pramuka, seperti itu. Dengan tema yang akan kita angkat, keterkaitannya apa sih dengan kebencanaan dari BPP ini atau Brigade Penolong Pramuka. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama yang mungkin masih awalan ya, seperti itu. Dan langsung saja bisa dijawab oleh ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, sudah lama nggak sih Kak bergelut di bidang BPP ini atau Brigade Penolong Pramuka? Oke, ya, terima kasih Mbak Zada. Iya. Oke, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, Brigade Penolong diberikan kesempatan ya, diundang podcast oleh FPRB. Ya, ini sangat bagi saya, khususnya bagi saya pribadi,
ini sangat luar biasa. Alhamdulillah kita juga masih dikatakan di hati dari teman-teman relawan kita juga masih diperhitungkan. Baik. Oke, jadi sedikit dijelaskan, saya jelaskan sedikit tentang BP. Namanya BP, bukan BPP. Oh, oke, BP ya. Jelasnya itu BP. BP 13.27. Iya. Ya, 13 itu adalah kenapa kita pakai kode? Iya. Di situ 13 itu awalnya dari kode provinsi. Oke. Ya, karena Brigade Penolong ini hanya ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi di provinsi yang lain tidak ada. Namanya kalau di nasional itu Pramuka Peduli. Pramuka Peduli. Ya, Oke. jadi kalau di Pramuka itu ada namanya yang diakui oleh, bukan tidak diakui sebenarnya, yang sesuai dengan aturan itu adalah Pramuka Peduli. Jadi rekan-rekan dari Jawa Timur, ya dari Jawa Timur itu karena kreativitas seperti itu akhirnya muncullah seperti ini ide BP, Brigade Penolong, seperti itu. 13 lah, 27 ini adalah kode dari kabupaten kita sendiri, yaitu Kabupaten Sampang. Oke, Gitu. ya, jadi dibentuknya nama dari filosofinya nama pun seperti itu. memang ada artinya seperti itu Kak begitu, ya. Oke, sepertinya dengan Kak Furkon sendiri ini sebagai apa nih di dalam BP ya, Brigade BP. Penolong Pramuka? Jadi kalau saya sendiri jadi sekretaris Brigade Penolong 13.27, juga sekaligus anggota dari teman-teman BP 13.27. Seperti itu ya. Ya. Kalau Kak Farid gimana? Sebagai apa di BP ini? Kalau saya di BP sebagai anggota, Kak. Oke, sebagai anggota ya. Oke, berarti Sebagai pelengkap. Oke. Jadi memang kurang ya rasanya kalau hanya ada ketua, sekretaris namun tidak ada anggota gitu ya. Jadi saling melengkapi seperti itu mungkin bahasanya. Nah, kenapa sih Kak ada di bidang ketua dari BP ini? Apakah memang sudah terpilih ataukah mengajukan atau bagaimana? Oke, jadi memang aturan yang ada, bukan aturan ya, yang ada proses pemilihan seperti itu. Ada calon yang diusungkan, ada kata mufakat. Makanya yang di Pramuka itu ada namanya kata mufakat. Seperti itu. Jadi ketua yang diajukan, diusulkan dengan anggota itu disetujui, ya, akhirnya disepakati, seperti itu terbentuklah menjadi ketua seperti itu. Oke. Ada sih nggak Kak kesulitan menjadi ketua BP ini? Ya, kalau ditanyakan kesulitan, semua pekerjaan pasti akan ada kesulitan, ada begitu ya. Mbak ya. Iya, pasti ada. Ya, tapi kalau kita laksanakan karena ini amanah dan juga tanggung jawab, insya Allah berjalan dengan lancar. Ya, atas berkat dari teman-teman ini. Oke. Ya, Sebagai pendukung itu. juga ya, pendukung Kak ya. juga, Jadi nggak seperti sendirian itu. juga Betul, seperti ya. itu. Baiklah, untuk Kak Farid juga dan Kak Furkon, ada nggak sih yang ingin disampaikan mulai dari kesulitan menjadi anggota ataupun dari sekretaris sebagai dari BP ini? Oke, bisa Kak Furkon dulu. Untuk kesulitan sama Kak Faris, pasti ada kesulitan, terutamanya tentang kita turun di lapangan, terus kita aksi, sangat minim akan peralatan, tapi kita memanfaatkan, bukan minim kita tidak ada, tapi ada, kita memanfaatkan yang ada untuk peralatan yang kami lakukan di lapangan seperti itu. Oke, kalau dari Kak Farid sendiri? Ya, kalau dari saya ya sebagai pelengkap, Pak. Ya dipanggil ya hadir, ya kalau nggak ada kegiatan ya menengai. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman, dengan bahasa yang sudah disampaikan Kak Furkon juga dari Kak Faris dan Kak Farid, kalau memang sudah ada atau memanfaatkan yang ada dulu gitu ya, malah jangan sampai kepikiran yang tidak ada malah dipikir. Nah, itu malah menjadi stres sendiri ya bagi kita. Jadi dibawa santai aja dan pekerjaan pun pasti ada kesulitannya. Namun bagaimana kita menghadapi pekerjaan itu sendiri seperti itu ya, Pak ya. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni keterkaitan Brigade Penolong Pramuka terhadap kebencanaan. Nah, kita masuk nih di part kebencanaan sesuai dengan FPRB dari Forum Pengurangan Risiko Bencana seperti itu. Nah, untuk dari Ketua BP nih, bagaimana sih keterkaitan atau keterlibatan Brigade Penolong Pramuka pada kebencanaan? Oke, ya, terima kasih Mbak Zada ya.
Jadi keterlibatan kami ya khususnya di pramuka ya. Jadi pramuka ini secara universalnya Iya. itu memang semua orang, bukan hanya kita yang tergabung di Brigade Penolong, semua anggota pramuka yang memang punya jiwa relawan Iya. dan ingin menolong itu Oke. boleh gitu, boleh membantu. Jadi kan kami hanya sebatas wadah penghubung jadi seperti itu kepada instansi-instansi yang terkait. Oke. Gitu. Jadi peranan kita yang memang di kita memang ada beberapa bagian, Mbak. Oh, Itu iya. ya. Jadi Apa kita saja turun itu, Kak? jadi turun ke lapangan memang tidak sembarangan. Memang ada yang spesifikasi water rescue, kita sudah punya water rescue yang memang khusus di air. Iya. Terus kita juga punya dapur umum, kita Iya. sudah ada dapur umum, juga sudah ada juga pendirian huntara. Itu kita sebenarnya di Brigade Penolong sudah siap seperti itu. Termasuk juga trauma healing kita juga sudah kita persiapkan juga seperti itu. Jadi peran serta kita untuk saat ini ya, khususnya di Kabupaten Sampang ya memang ya karena bencananya yang terparah itu adalah banjir. Jadi ya kita Yang umum ya, yang umum itu hanya kita memang waktunya banyaknya di water rescue dan dapur umum seperti Oke. itu. Kak Furkon dan Kak Farid ada nggak sih selain dari kebencanaan banjir tadi, ada nggak sih yang lain dari Sampang ini? Oke, kalau kita mendengar dari Kabupaten Sampang umumnya banjir, namun sekarang sudah mengurang ya, Betul, Pak. Ya, sangat mengurang. Gimana? Oke, terima kasih. Untuk kami sendiri selain banjir biasanya kami menginfokan hal-hal yang terjadi seperti halnya pohon tumbang, Oke, ya. juga biasanya hujan Iya. disertai angin juga kita infokan di dalam grup, dan kita infokan bila mana teman-teman punya gugus depan masing-masing. Kan teman-teman BP juga ngajar atau membina di gugus depan Iya. sekolah. Jadinya bila mana info diperlukan oleh sekolah, kita infokan seperti itu, Kak. Akan tetapi juga Brigade Penolong 13T27 bisa saja juga dipanggil ke Warda Jatim Iya. untuk dimintai pertolongan seperti kemarin di kegiatan pembuatan huntara di Apa itu Kak Huntara? hunian sementara Oh, ini yang sementara. Oke. di Lumajang, korban erupsi Oh Semeru. iya, yang kemarin itu ya. Kebetulan ini ada relawannya, perwakilan dari brigade. Oke, berarti sangat jelas nih ya kalau dijelasin sama Kak Farid langsung ya. Ya, silakan Kak Farid. Oke, terima kasih Kak. Iya. Selama saya di Lumajang untuk bantuan huntara atau huntap itu saya di sana tuh sebagai tukang, Kak. Jadi Oke. tugas saya tuh ya apa ya namanya itu, bantu adonan semen, ngambil bataku, ngambil air gitu, Kak. Berarti langsung ke lapangan Iya, ya. langsung ke lapangan, Kak. Jadi memang tugas BP sendiri atau memang saya memasrahkan ke lapangan saja gitu. enggak, tugasnya sendiri. Oke. Sudah dapat tugas masing-masing, Kak. Oke, iya. Jadi benar-benar sangat terkait ya teman-teman. Apa sih hubungannya kok kita bisa mengundang narsum kita pada kali ini dengan tema keterlibatan Brigade Penolong Pramuka terhadap kebencanaan. Jadi memang sudah nyata gitu Pak ya, menolong ataupun penolongnya sendiri, bagaimana kita nantinya terjun pada lapangan. Nah, namun untuk areal isu Pak ya, dari BP ini atau Brigade Penolong Pramuka terhadap kebencanaan itu seperti apa? Oke, jadi kalau masalah tanyakan isu tentang kebencanaan, Iya. jadi kami sendiri saat ini dan juga sudah berlangsung itu pun kita sering jadi sudah disampaikan oleh Kak Furkon, Iya. maksudnya kita punya binaan seperti itu. Jadi isu-isu tentang kebencanaan apapun itu, entah itu baik bukan hanya air, darat ataupun udara yang kan itu harus kita sampaikan kepada adik-adik kita sebenarnya tentang bagaimana cara-caranya seperti itu. Jadi masyarakat pun lewat dari pramuka mereka sudah sedikit banyak sudah tahu tentang isu-isu kebencanaan yang memang datangnya kapan tanpa ada janjian. Iya. Itu memang itu mereka sudah siap sebenarnya seperti Oke, itu. ya. Kalau saya sendiri nih ya teman-teman tertarik juga sih dari penjelasan tadi. Oh ini loh yang benar-benar kita akan menjadi relawan Ya. seperti itu ya Pak ya. Namun bagaimana sih Pak model masuknya nantinya ketika kita mau nih. Nah saya sendiri tertarik dengan BP atau Brigade Penolong Pramuka. Atau ada step-stepnya atau memang harus kursus di sini dulu atau bagaimana?
Oke, ya, terima kasih Mbak. Iya. Jadi kalau dari segi pramuka sebenarnya yang bisa bergabung di Brigade Penolong ini bukan hanya murni orang pramuka. Oke. Iya, non pramuka pun juga bisa. Iya. Contoh kecil saja, ada pedagang, dia punya jiwa menolong, Oke. itu boleh kita gabung. Tapi dengan cara mereka harus ada yang namanya Dikdas. Apa itu? Dikdas itu adalah diklat dasar. Oke. Begitu. Iya. Jadi ada step-stepnya memang, betul memang ada stepnya. Mereka harus dilatih dulu. Jangan sampai mau menolong malah kita yang ditolong. Iya. Nah, itu yang jadi Oke. jadi anu nantinya seperti itu, Mbak. Jadi memang yang pertama kalau di pramuka sendiri minimal dia harus anggota pramuka penegak. Penegak Oke. itu setara SMA. Jadi seperti itu, minimal dia harus anggota penegak. Terus juga dan asli, kalau memang Sampang ya asli Sampang gitu. Oh, dari luar boleh enggak? Ya boleh saja asalkan bisa membagi waktu. Oke. Seperti itu. Nah, baru nanti di situ dirancang suatu kegiatan ya yang di Dikdas itu sendiri, baru itu dibagi masing-masing yang tadi sudah disampaikan bidang-bidangnya. Ada water rescue, ada untara, ada dapur umum. Jadi mereka diajarkan, termasuk di bidang kesehatan pun juga diajarkan. Oke. Seperti itu. Jadi kalau tadi ada Dikdas ya, diklat Iya. dasar, apakah ada ketentuan khusus juga, Kak? Jadi sebagai pedagang semisal, jadi harus sekolah di sini kan tadi minimalnya sebagai penegak ya SMA seperti itu. Apa ada lagi ketentuan dasarnya atau ketentuan khusus seperti itu? Kalau ketentuan khususnya saya rasa enggak ada. Oke. Jadi memang punya jiwa menolong dan mau untuk didiklat Iya, seperti oke, itu, Mbak. didiklat Gitu. ya. Iya, didiklat. Jadi kalau memang dia enggak mau didiklat, gimana dia mau tahu ilmunya? Masa ujuk-ujuk dia mau membantu, enggak tahu ilmunya kan nambah, bukan nolong korban, nambah Iya, korban oke. malah seperti itu, Mbak ya. Iya, Gitu, oke, ya. oke. Jadi bisa dipetik ya poin dari pernyataan Pak Faris sendiri bahwasannya meskipun nantinya teman-teman apakah ada ketentuan khusus atau ketentuan dasar, ya pastinya karena apa? Karena ada diklat dasar seperti Ya. itu, memberikan pengetahuan atau education terlebih dahulu bahwasannya ini loh kalau nanti masuk seperti itu, Ya. nanti bergabung ini pekerjaannya dan apa yang harus diberikan seperti Ya. itu ya Pak ya. Nah, kalau sudah berbicara tentang anggota yang mengikuti diklat dasar, sudah berapa anggota sih yang sudah bergabung dalam BP ini? Kalau untuk saat ini yang aktif, karena begini, Iya. Mbak, kalau dikatakan kita kan tidak bisa, kepentingannya orang berbeda-beda kan seperti itu. Yang aktif kali ini hanya 18. Kita punya 18 dengan saya, 18 orang, Iya. dan itu semuanya aktif seperti itu. Kalau ditanya keseluruhan, ya keseluruhan itu sudah 30 lebih sebenarnya, tapi mereka sudah ada yang nikah, Oke. seperti itu. Jadi sudah ada yang kerja, jadi mereka kan alhamdulillah di Brigade Penolong pun juga mungkin dari keahliannya itu banyak yang cepat dapat kerja, cepat dapat jodoh juga mungkin seperti itu. Iya, oke. Jadi Ya. bukan hanya menambah relasi, namun Betul. kalau bisa jodoh kenapa enggak Ya, gitu ya. betul, seperti itu. Oke, Kak Farid nih, gimana nih Kak Farid, sejauh mana aktivitas dari BP ini telah berjalan? Kalau saya Kak ya, saya ini kan anggota baru, termasuk Oh, baru, oke, iya. iya. Baru gabung itu sekitar tahun 2019 akhir kalau nggak Oke. salah. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja Kak. Oke. Jadi apakah memang hanya yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Faris maupun Kak Furkon ya, yang sudah disebutkan tadi, atau memang, nah apalagi terlebih baru nih Kak ya, perspektifnya bagaimana dari baru ini? Ataukah ketika bergabung itu terasa susahnya atau terasa wah bener-bener bagus nih jadi relawan? Seperti Enggak, itu? malah seneng Kak. Malah Gabung, seneng iya. ya? Iya, oke. Karena giat terus gitu. Karena sudah ada jiwa relawan ya dari Kak Farid Malah sendiri. saya kalau banjir itu kan di rumah saya kan kena banjir juga. Oke, ini sekalian curhat ya teman-teman ya. Di rumah saya kan kena banjir. Iya. Terus kalau di desa saya surut, saya baru berangkat ke Sampang untuk Oke. bantu yang di Sampang gitu Kak. Gitu. Oh, oke. Kalau belum surut ya saya nggak jalan gitu. Iya, malah jangan sampai nambah-nambah tadi ya. Jadi harus di ruangan sendiri dulu, Betul, baru ke orang iya. lain gitu, dari prinsip BP sendiri seperti itu ya Kak ya. Nah, untuk dari ketua BP ini Kak Faris, bagaimana sih Kak caranya nantinya untuk mengantisipasi kelelahan dari anggota? Semisal karena Kak Faris sendiri sudah memberikan prinsip bahwasannya kita harus bisa jadi relawan yang benar, yang baik seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi kelelahan memang yang pertama memang suplai vitamin. Oh, oke. Vitamin Sudah ada tetap- ya? Ya, kita vitamin tetap ada. Terus juga
memang dari rekan-rekan ya di waktu Digdas itu memang sudah ada statement bahwasanya jadi relawan yang pertama jangan gampang sakit. Seperti itu, memang harus kuat-kuat mental betul. Seperti itu. Jadi memang kesehatan juga harus dijaga, tapi jangan lupa kalian yang ada di sini akan menolong. Saya sampaikan seperti itu. Memang selain dari vitamin ya istirahat juga, istirahat harus cukup. Kita bergantian nanti ada yang sakit atau yang kelelahan, memang disuruh istirahat saja. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar sudah diberikan mindset ataupun prinsip bahwasannya teman-teman ayo dong kita harus lebih sehat gitu ya. Karena kalau sudah bicara sugesti pun sangat lengkap sepertinya ya Kak ya. Jadi kalau sudah disugesti pun nantinya teman-teman akan memberikan oke, kita harus sehat nih gitu ya. Dan ada suplai vitamin juga ya tadinya. Nah, Kak Furqan sendiri apa pernah nggak sih lelah gitu menjadi relawan dan dari BP juga? Kalau saya pribadi, karena latar belakang saya juga keluarga saya orang pramuka, saya berangkat jadi relawan karena pramuka kebetulan juga brigade penolong, maksudnya pramuka juga punya brigade penolong. Ya alhamdulillah kita berangkat dari hobi, sehingga rasa lelah menurut saya pribadi akan hilang kalau berangkatnya dari hobi, dari kesenangan. Baru kalau ada tekanan, ada paksaan, baru kita lelah. Alhamdulillah kalau di BP sendiri paksaan dan tekanan itu tidak ada. Yang penting kita melihat senyum dari yang ditolong, kita sudah malah tambah semangat ya, senang gitu ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang kalau kita sudah menolong orang lain pun dengan membalas senyuman saja itu sudah cukup gitu ya. Sudah membuat kita senang juga seperti itu. Nah, berbicara tentang relawan juga ya Pak ya, dari Brigade Penolong Pramuka pun bagaimana sih juga untuk menghadapi media sosial pada saat ini seperti itu. Karena kalau kita hanya informasi poster spanduk itu kurang rasanya, apalagi terlebih kita sudah memasuki zaman 5.0 seperti itu ya, semuanya serba IT. Nah, gimana tuh antisipasi dari BPP? Ya, kami kalau mengantisipasi masalah lebih-lebih yang saat ini banyak dengan hoax. Memang jadi kita tidak menggubris itu, Mbak. Jadi memang jiwa kita menolong, kita bantu. Jadi mau apapun kita dijelekkan, apapun kita dipandang sebelah mata oleh orang, kami kesampingan itu. Karena apa? Lillahi ta'ala, kami lillahi ta'ala. Karena Allah ingin menolong, orang ingin tersenyum dengan baik, kita berangkat. Kita tidak pernah memikirkan masalah media sosial itu mau seperti ini, kita digunjingkan seperti dinilai ini, seperti itu. Kita tidak mikir seperti itu. Tapi sudah ada media sosial ya dari BP sendiri. Ada. Apa itu Pak? Di IG kita punya, ya di Jadi ini sekretarisnya yang lebih paham sebenarnya. Boleh tapi yang dibantu. saya tahu nanti di Instagram kita memang aktifnya di Instagram, karena kita laporan juga kepada pihak kuartir daerah yang ada di Jawa Timur pun juga lewat Instagram. Jadi Jadi itu ya, dari Brigade Penolong Pramuka pun sudah bisa memasuki zaman 5.0 sendiri. Betul. Bagaimana kita juga harus kuat karena kan nantinya meskipun kita sudah punya media sosial akan menjadi konsumsi publik pastinya Pak ya. Nah, jadi bagaimana kita juga menggunakan atau create media extraordinary things seperti itu. Jadi menggunakan media pun harus lebih luar biasa lagi seperti itu. Nah, untuk dari langsung nyatanya Pak, langsung lapangan, edukasi pada masyarakat itu juga seperti apa? Sehingga paham, ini loh BP sebenarnya gitu. Ya. Kalau anggapannya pramuka, nama BP ini hanya tertera pramukanya gitu aja. Pramukanya ya. Jadi kita turun ke lapangan, ini pramuka turun ke lapangan. Sederhananya gitu. seperti itu malah dikenalnya gitu. Pramukanya. Jadi kami ya sudah tidak masalah. Yang penting kita memang berangkatnya awalnya dari pramuka, yaitu pramukanya yang akan kita bawa, meskipun nama kan itu adalah Brigade Penolong, jadi seperti itu. Kita ya pramukanya yang diambil, alhamdulillah ada kesan dari masyarakat dan sebagainya. Kita memang antusiasnya baik, berarti kita diterima lah oleh masyarakat. Alhamdulillah ya, seperti itu ya. Baiklah, sebelum kita move nih penonton, supaya juga tidak terlalu tegang ya, apakah penonton juga ada pertanyaan dan akan didiskusikan pada podcast kali ini? Silakan, boleh nih. Karena kan tadi kayaknya sudah raise hand dari tadi, mau tanya gitu. Tanya. Oke, silakan. Ini kalau di
Sampang kan banyak bencana nih. Iya. Cuma yang paling sering mungkin banjir. Iya. Iya. Kalau ketika longsor gitu, kayak puting beliung, kira-kira teman-teman brigade ini juga nimbrung nggak ikut membantu warga yang mendapat kesusahan gitu? Oke. Iya. Oke, terima Bisa kasih. ya? Iya, terima Oke, kasih. silakan. Oke, jadi kami semua bencana termasuk bencana sosial pun kalau memang nantinya, soalnya kan begini kan, itu kan ada leading sektor. Nah, kita dilibatkan mau longsor, mau angin puting beliung, kebakaran pun kita juga ikut nimbrung. Kita ikut juga ada di dalamnya, seperti itu. Kita harus karena apa? Harus ada di dalamnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Gimana nih penonton, udah setuju nggak sih dengan jawaban dari Ketua Brigade Penolong Pramuka? Oke, sudah setuju ya. Malah disorak nih kalau memang setuju seperti itu. Nah, saya mau juga bertanya nih kepada tiga-tiganya sekarang ya, gimana pendapatnya terlebih di Kabupaten Sampang terkait bencana? Oke, saya duluan ya, Pak ya. Oke, siap. Ya, jadi kalau terkait masalah bencana, alhamdulillah yang selama saya berada di Pramuka di bidang kebencanaan, untuk kali ini memang ada sudah sedikit pengurangan memang tentang risiko bencana, ya, tentang bencana-bencana yang ada yang sifatnya entah itu alam ataupun sifatnya yang berhubungan dengan sosial ataupun manusia, itu untuk di Sampang sendiri sudah mulai berkurang. Oke. Seperti itu. Alhamdulillah Ya, ya. alhamdulillah sudah. Itu dipicu dari prasarana atau bagaimana, Pak? Kok bisa berkurang? Yang pertama dari orangnya. Dari orangnya. Iya, oke. dari orangnya sudah mulai sadar mungkin, Pak. Oke. Ya, mungkin yang kedua juga dari sarana sudah mulai ada perbaikan seperti itu juga, dari kesadaran dari masyarakatnya sudah seperti itu, kesadaran bahwasanya mungkin sudah capek dengan bencana mungkin. Jadi akhirnya sadar. Gitu. Alhamdulillah ini sekarang dengan adanya FRB pun ini sudah sangat terbantu sekali seperti itu. Jadi memang sudah ada terkait yang hubungan betul, dengan kebencanaan betul, seperti itu. Oke, ya. Gimana kalau untuk Kak Furkon sendiri? Kalau menurut saya pribadi ya betul sama dengan Kak Faris, sedikit menambah. Iya. Terutama tentang kesadaran masyarakat Sampang mungkin sudah mulai berubah, seperti biasanya membuang sampah sembarangan seperti popok atau yang lain di sungai. Saya lihat sehari-hari alhamdulillah sudah tidak ada. Ya sekarang ya. Bukan berkurang lagi, sudah tidak ada. Sudah tidak ada malah. Itu. Jadinya hal seperti itu kan membuang sampah sembarangan juga memicu akan adanya bencana alam yang sering terjadi di Sampang, yakni banjir. Iya. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat, alhamdulillah Sampang juga menjadi lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Iya. Kalau dari Kak Farid sendiri nih, gimana kalau dari sudut pandang Kak Farid tentang Kalau saya sedikit menambah aja, Kak ya. Iya. Kalau bisa alat pengukur air yang ditaruh di jembatan-jembatan di Kali Kemuning itu jangan diambil. Oh, oke. Nah, soalnya banyak kejadian terutama di desa saya itu ditaruh alat pengukur air malah diambil besinya, jadi nggak berfungsi. Oh, ini notice juga ya untuk masyarakat nggak sih iya, itu, untuk Kak? masyarakat itu, Kak. Oke. Alat EWS ya? Iya. Oke. Jadi nggak berfungsi, Kak. Pantesan kemarin banjirnya nggak terukur kemarin itu. Kalau di Kamuning itu iya hilang semua, diambil besinya. Terus yang di Banyumas itu juga sama. Apanya yang hilang? Nggak tahu, katanya kayak alat apa gitu. Aki ya? Kayak itu. Oke, jadi memang perlunya juga bukan hanya kesadaran masyarakat tentang kebencanaannya, namun dengan prasarana yang sudah diberikan ya Pak ya. Nah bahwasannya masyarakat pun juga harus sadar, oke, ini easy ya, but it's not easy seperti itu, mudah tapi nggak mudah untuk dilakukan sebenarnya. Nah jadi bagaimana kita juga memudahkan cara itu dengan cara apa dari kita sendiri nih sadar seperti itu ya. Namun juga prasarana yang sudah diberikan jangan sampai dihilangkan apalagi diambil, dirusak juga ya. Oke, jadi ini notasi untuk masyarakat dan pastinya penonton untuk FPRB juga, ayo dong kita sama-sama untuk dapatnya memberikan yang terbaik untuk Sampang juga untuk mengurangi resiko bencana. Iya, saling menjaga seperti itu. Baiklah, sepertinya nggak terasa juga ya obrolan kita pada hari ini, yang mana udah banyak sekali informasi maupun announcement dan edukasi pastinya tentang Brigade Penolong Pramuka keterlibatan dengan bencana seperti itu. Nah sebelum saya tutup nih, silakan untuk memberikan closing statement dulu di masing-masing individu atau Kak Faris, Kak Furkon, dan Kak Farid.
Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Zada ya. Iya. Jadi saya berharap harapan ini sebenarnya, iya. sekedar harapan. Jadi kami ya di Brigade Penolong ini adalah wadah dari teman-teman, ibarat kata sambung tangan dari Iya. teman-teman pramuka khususnya yang ada di Kabupaten Sampang. Berharap Iya. ya, berharap bahwasanya ada bencana apapun di daerah ya, entah itu kecil maupun besar, tolong informasikan ke kami. Jadi kami nanti bisa menginformasikan kepada rekan-rekan atau instansi-instansi yang memang menangani di bidang kebencanaan. Oke. Gitu. Jadi terus yang kedua, harapan saya juga kami di Pramuka khususnya di Kabupaten Sampang memang perlu yang namanya fasilitas alat yang memadai. Biar tidak kami dikatakan seadanya, hanya datang orang atau alat-alat yang seadanya, jadi seperti itu. Jadi kami memang betul-betul pengen samalah dengan rekan-rekan relawan yang lain. Niat kami menolong bukan karena tanpa apa, memang niat dari hati. Iya, oke. Jadi mohon mungkin juga nanti dari masyarakat ataupun dari pemerintah khususnya di Kabupaten Sampang juga fasilitasi kami seperti itu. Itu mungkin harapan Iya. Dan juga yang terakhir tetap jaga yang namanya kesadaran, Iya. entah itu buang sampah, penebangan pohon secara liar atau pembakaran pohon pun di hutan-hutan kota ataupun hutan-hutan yang punya milik pemerintah itu dihindari Iya, biar karena tidak sangat ada bencana. berdampak negatif ya. Ya, sangat-sangat berdampak sekali. Karena apa? Kasihan anak cucu kita nanti Iya, kedepannya oke. seperti apa. Mungkin Jadi dari seperti kita itu. dulu. Betul. seperti itu. Ya, mungkin itu Silakan aja. untuk Kak Furqan. Bagaimana nih? Apakah ada harapan dari closing statement kali ini? Menurut harapan saya sendiri untuk masyarakat Sampang, khususnya kami selaku pramuka, kita kurangi pemikiran kreatif tentang mempertimbangkan sesuatu. Biasanya kita melihat sesuatu suka mempertimbangkan itu, lihat besi kita pertimbangkan, suka Oke. nimbang-nimbang besi. Jangan sampai semua alat-alat yang diberikan sarana dan prasarana oleh pemerintah Kabupaten Sampang yang semakin hari semakin bagus menurut saya pribadi, Iya. jangan kita kreativitaskan ke hal-hal yang negatif. Oke. Seperti itu, Kak. Iya, jadi teman-teman ya bisa dicerna bersama bahwasannya sudah ada prasarana yang baik, maka kita gunakan baik, bukan malah ditimbang-timbang seperti itu ya bahasanya mungkin ya. Oh iya. Oke, silakan untuk Kak Farid gimana? Harapan saya Iya. semuanya sudah dijawab sama Kak Furqan dan Oke. Kak Faris ya. Harapan saya semoga Sampang kedepannya jauh lebih baik, bebas dari banjir, itu aja Kak. Oke. Singkat Kalau- namun sangat jelas iya. ya. Ya meskipun banjir kecil lah Kak, nggak sampai masuk ke kota gitu Kak. Iya, Oke. oke. Sekian. Siap. Baiklah, terima kasih atas closing statement yang sudah diberikan, bahwasannya kita petik bersama bahwasanya bagaimana keterlibatan dari Brigade Penolong Pramuka untuk dapatnya berhubungan langsung dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana pada kali ini. Ayolah kita sebagai masyarakat sadar akan bagaimana pentingnya kita menjaga atau sadar tentang kebencanaan seperti itu. Bahwasanya kita semua adalah relawan. Nah, di Brigade Pramuka pun tidak meminta imbalan namun feedback yang baik seperti itu ya, Pak ya. Baiklah, mungkin telah usai podcast kali ini yang sudah kita berikan bersama, bahwasannya memang banyak pelajaran informasi yang sudah kita berikan maupun teman-teman yang sudah mengambil dari poin-poin yang sudah kita berikan seperti itu ya. Nah, kurang rasanya kalau kita belum tutup bersama nih ya. Dia lihat salam tangguh, salam kemanusiaan seperti itu. Jadi saya akan mengucapkan FPRB terlebih dahulu, nanti bareng-bareng seperti itu ya. Oke. FPRB, salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, terima kasih. Saya Ibtisam Limazada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih.